Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sufi Ruhma dengan NIM 2105236172777 dari Prodi S1 Teknik Sipil offering 13AB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kerja saya tentang pemanfaatan program ETAPS untuk menyelesaikan kasus mekanika teknik. Nah, berikut disajikan model struktur balok untuk dianalisis. Bisa kita lihat bahwa terdapat sebuah balok sepanjang 10 meter dengan beban merata sepanjang 5 meter dan besarnya 20 kN per meter. Dia ini memiliki beban horizontal sebesar 7,5 kN. Nah, titik C ini merupakan titik tinjau yaitu sepanjang 3 meter. Nah, ini perhitungan manualnya gaya dalam balok. Didapatkan reaksi tumpuan sebagai berikut. Tentang reaksi vertikal A dan B, momen A dan B, reaksi horizontal A dan B. Nah, kita juga menganalisis gaya dalam pada titik yang kita tinjau tadi, yaitu titik C sama dengan 3 meter. Didapatkan gaya normal sebesar 7,5 kN, gaya geser sebesar min 25 kN, dan momennya 75 kN/m. Nah, juga digambarkan gaya dalam pada balok. Nah, ini merupakan diagram gaya normal dari balok tersebut, yaitu positif 7,5, dan juga ada diagram gaya gesernya, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, 6,25 ini merupakan titik di mana terjadinya momen maksimum, yaitu dan juga gaya gesernya sebesar 0. Diagram momen kurang lebih tampilannya seperti ini, dan momen maksimum didapat senilai 140,6. Ini merupakan perhitungan untuk momen maksimum dan juga mencari X di mana terjadi momen maksimum, yaitu 6,25 yang terdapat di sini tadi. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan gaya geser sebagai berikut dan juga perhitungan gaya normal sebagai berikut, yang didapat gaya normal sebesar 7,5 kN bernilai positif. Nah, langkah-langkah analisis dan pemodelan balok menggunakan ETAPS itu sebagai berikut. Pertama-tama kita buka aplikasi ETAPS, kemudian kita klik new model. Kita juga akan mengatur ini untuk model initialization. Setelah itu kita atur grid data, kita masukkan ini sesuai dengan kasus balok yang dianalisis. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita mulai untuk melakukan pemodelan balok dengan cara pertama-tama membuat baloknya terlebih dahulu dengan perintah draw frame or cable. Setelah itu kita membuat tumpuannya, yaitu tumpuan A dan B, di mana tumpuan A merupakan sendi dan tumpuan B itu roll, dengan cara mengklik perintah join kemudian restrain. Tampilannya akan menjadi seperti ini pada saat membuat tumpuan. Setelah itu kita modelkan beban meratanya dengan cara mengklik frame loads kemudian distributed. Setelah itu kita atur dengan cara memasukkan data beban merata yang terdapat di balok, di kasus balok tadi. Nah, kita masukkan. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada beban merata dan juga tumpuan. Setelah pemodelan kasus balok selesai, kita matikan self weight multiplier agar beban balok itu tidak dihitung, agar beban balok sendirinya tidak dihitung, dengan cara mengklik define load patterns, kemudian masukkan angka self weight multiplier sebesar 0, kemudian modify load. Setelah itu kita jalankan program dengan mengklik run analysis. Nah, tetapi sebelum sebelum program ini dijalankan, kita diharuskan untuk menyimpan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah disimpan, maka gaya dalamnya akan muncul seperti ini. Untuk mengatur jenis gaya dalam yang ditampilkan, kita bisa memilihnya di display frame ini, di toolbar ini. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Kita bisa memilih gaya normal, gaya geser, dan juga momen. Kita juga bisa memunculkan angkanya seperti yang tertampil pada gambar 9.3 ini, merupakan gaya geser pada kasus balok yang kita analisis. Didapatkan 75 positif untuk tumpuan B dan juga min 25 untuk tumpuan A. Nah, yang merah ini negatif dan yang kuning ini positif. Juga akan tertampil angkanya kan. Ini juga gambar 9.4 diagram momen pada kasus balok ditampilkan seperti ini. Ini merupakan momen maksimum sebesar 140 kN/m. Nah, untuk melihat gaya dalam secara lebih terperinci, kita bisa mengklik balok, kemudian klik kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa reaksi vertikal untuk tumpuan A 25 dan reaksi vertikal untuk tumpuan B yaitu 75. Ini merupakan maksimumnya. Nah, ini terjadi di titik 6 meter
sebesar momennya 140 kN. Setelah itu kita juga bisa memilih untuk meninjau gaya dalam dari titik tertentu dengan cara memilih scroll for values, kemudian masukkan nilai X yang ingin kita lihat. Nah, tadi itu kan merupakan langkah-langkah untuk menganalisis gaya dalam pada balok yang tidak memiliki beban horizontal. Nah, ketika ada beban horizontal, maka akan terdapat gaya normal juga ada diagram gaya normalnya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan gaya horizontal dengan cara mengklik frame load kemudian point. Setelah itu kita atur sehingga seperti ini tampilannya, terdapat gaya normal sebesar 7,5 kN. Setelah itu kita jalankan seperti langkah yang sebelumnya. Kita bisa memilih untuk menampilkan axial force pada display frame, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan diagram untuk gaya normal dengan nilai 7,5 kN positif. Nah, seperti ini untuk detailnya. Perbandingan hasil perhitungan program ETABS dan perhitungan manual itu didapat hasil yang sama. Nah, ini ya, perhitungan manual kasus baloknya ditampilkan kembali secara ringkas untuk kemudian dicocokkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh program ETABS. Didapatkan itu sama persis, kita bisa melihatnya sendiri seperti ini. Nah, perbedaannya hanya terletak pada momen maksimumnya. Momen maksimum di perhitungan program ETABS yaitu 140 kN, sedangkan pada perhitungan manual sebesar 140,625 kN. Ini didapatkan hasil yang sama ya dengan perhitungan manual. Nah, kemudian kita bandingkan hasil perhitungan program ETABS dengan program SAP 2000. Ini merupakan perbandingan gaya-gaya dalam maksimum. Ini merupakan hasil perhitungan ETABS. Ini merupakan hasil perhitungan SAP. Bisa kita lihat dia sama. Untuk perbandingan gaya-gaya dalam di titik X sama dengan 0 juga dia sama. Kemudian untuk perbandingan gaya normalnya antara ETABS dan SAP 2000 juga sama. Nah, kesimpulannya dari perbandingan-perbandingan yang telah dilakukan di atas, yakni antara perhitungan program ETABS, SAP 2000 dan juga perhitungan manual, didapatkan hasil yang sama persis, kecuali hanya untuk momen maksimumnya ini terdapat sedikit perbedaan antara perhitungan program ETABS dan juga perhitungan manual. Nah, kita lihat langsung di aplikasi ETABS-nya sendiri. Nah, tampilan baloknya itu seperti ini ya. Kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini muncul. Kemudian kita bisa tampilkan gaya gesernya misalkan. Nah, dia juga muncul seperti ini. Kemudian ini juga bisa ditampilkan. Seperti ini. Merupakan gaya gesernya dia sama kan, seperti ini. Untuk momen juga bisa. Merupakan momennya sebesar 140 momen maksimum positif. Dan di sini juga bisa ditampilkan gaya normal. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk melihat secara lebih detail, kita bisa mengklik baloknya kemudian klik kanan. Nah, ini merupakan gaya normal yang terjadi yaitu sebesar 7,5 kN positif. Dia sepanjang 10 meter. Nah, untuk momennya sendiri kita bisa klik balok kemudian klik kanan, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa dilihat juga reaksi vertikalnya sebesar 25 kN dan reaksi vertikal di tumpuan B sebesar 75 kN. Nah, ini merupakan maksimumnya. Nah, di sini kan momennya kan dikatakan bahwa terjadi di titik 6 meter sebesar momen maksimumnya 140 kN. Sedangkan di perhitungan manual itu kan terjadi di 6,25. Bisa kita lihat bahwa di titik 6,25 meter gaya gesernya sebesar 0 kN. Nah, namun momennya tetap 140 kN. Nah, tapi di mana gaya gesernya ini bernilai 0, maka momennya terjadi maksimum. Jadi ini benar bahwa titik di mana terjadi momen maksimum yaitu di titik 6,25 itu benar adanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.